Subhanallah, detik itu juga sebelum Sulaiman meninggal, dia mengatakan, engkau benar. Orang ini yang paling pantas menggantikan aku menjadi khalifah. Padahal Umar bin Khattab tidak masuk dalam kategori, tidak masuk dalam jalur harus jadi khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang seiman, yang dirahmati Allah. Kali ini saya akan menyampaikan nasihat agama yang sangat bermanfaat dari Ustadz Khalid Basalamah dengan tema kisah khalifah yang kelima. Bagi Anda yang sedang belajar Islam, alangkah baiknya silahkan Anda kunjungi channel resmi Ustadz Khalid Basalamah. Tidak berlama-lama, mari kita simak videonya. Ada sesuatu yang unik di sini tentang kisah salah satu salaf, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau ini terkenal dengan sahibu tumuh aliyah, punya semangat untuk meraih yang terbaik, yang tinggi gitu, tamak terhadap rahmat Allah. Uniknya Umar bin Abdul Aziz ini betul dari keturunan Umayyah atau Umayyah di masa itu, karena kerajaan dinasti pertama dalam Islam namanya Umayyah atau dinasti Umayyah, itu dari tahun 40 Hijriah didirikan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu sampai tahun 132 Hijriah. Nah, di kerajaan ini mereka pakai sistem kerajaan, artinya keturunan berlanjut yang jadi raja. Subhanallah, Umar bin Abdul Aziz dari keturunan Umayyah tapi tidak masuk dalam jalur akan menjadi raja. Tapi perhatikan ya, beliau punya tumuh, beliau punya semangat dan keinginan besar untuk meraih yang terbaik. Kita bicara jabatan ini ya. Maka beliau memohon kepada Allah agar Allah mengizinkan dia menjadi wali kotanya, kota Madinah di masa itu. Padahal beliau sebenarnya tidak bisa jadi pada saat itu. Karena sistem kerajaan harus yang punya jalur yang ditunjuk oleh khalifah pada saat itu. Tapi dengan hikmah Allah SWT beliau jadi wali kota. Karena kesolehannya, karena kejujurannya, akhirnya ditunjuk jadi wali kota. Pada saat dia jadi wali kota di Madinah, ada satu orang miskin sering datang minta bantuan dari beliau. Sering datang minta bantuan, datang lalu mengatakan, wahai wali kota maksudnya, Anda dulu sering bantu saya sebelum Anda jadi wali kota. Sekarang sudah wali kota, bisa Anda bantu saya? Kata Umar bin Abdul Aziz, tentu saja, silahkan dibantu sama dia. Lalu dia bilang begini, ketahuilah, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata kepada orang miskin itu, ketahuilah, saya ini orang yang punya tumuh sangat besar, punya semangat, punya keinginan untuk selalu meraih yang terbaik. Dan saya berharap tumuh saya ini sampai menjadi khalifah. Dia mau jadi rajanya muslimin. Padahal secara jalur keturunan tidak bisa. Cuma tidak putus asa. Dia terus mengatakan pada orang miskin, kalau nanti Allah kabulkan permintaan saya itu, saya jadi khalifah, datang ke saya akan kasih kamu lebih besar lagi. Subhanallah, berlalu tidak lebih dari 10 tahun dari masa itu, seingat saya, meninggallah Sulaiman kalau nggak salah rahimahullah, salah satu khalifah pada saat itu. Pada saat dia sakit keras mau meninggal, dia punya seorang penasehat namanya Raja bin Haywa. Raja ini orang soleh sekali, salah satu tokoh tabi'in yang masyhur. Sulaiman ini pada saat mau meninggal, dia mengatakan kepada Raja, sebenarnya yang jadi khalifah adiknya dia, secara jalur keturunan. Tapi dia karena tiba-tiba pada saat mau meninggal khalifah ini, dia berkata kepada penasihatnya, saya merasa ini, saya khawatir kalau saya kasih jabatan kepada adik saya, dia masih jauh dari agama. Belum tentu dia bisa jalankan amanah menjaga umat, menjaga harta umat ini, menjaga muslimin dari keamanan dan serangan musuh. Kira-kira siapa yang kamu rekomendasikan? Ini pembicaraan antara raja sama penasehatnya. Di Damaskus, ibu kota Syria. Umar bin Abdul Aziz lagi ada di kota Madinah. Jauh sekali ini jaraknya. Masa itu mungkin bisa sebulan setengah pakai kuda. Jauh sekali jaraknya. Belum ada alat komunikasi. Kata Raja Ibn Haywa, karena dia diminta, dia mengatakan, saran saya wahai Amir Mu'minin, Anda memilih Umar bin Abdul Aziz menjadi pengganti Anda. Karena saya melihat orangnya sangat soleh. Subhanallah, detik itu juga sebelum Sulaiman meninggal, dia mengatakan, engkau benar. Orang ini yang paling pantas menggantikan aku menjadi khalifah. Padahal Umar bin Khattab tidak masuk dalam kategori, tidak masuk dalam jalur harus jadi khalifah. Tapi karena tumuh, karena keinginan yang besar, karena niatnya yang baik, dia ingin meraih jabatan itu. Bukan untuk dunianya. Bukan hanya dunia saja. Dunia namanya jadi harum, jadi raja. Tapi dia juga ingin mengejar, menunggangi jabatannya untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat. Karena seorang pemimpin satu kali tanda tangan kalau di masa kita sekarang, satu keputusan, satu instruksi bisa mendatangkan banyak sekali masalah dan berapa banyak pahalanya. Ramadan saya contohnya, kayak di Indonesia, kalau pemerintah iklankan besok Ramadan, satu Indonesia umat Islam puasa, pemerintah panen pahalanya itu. Jemaah haji, jemaah umrah dimudahkan berangkat, berapa banyak pahala yang didapatkan. Kemudian izin bangun masjid, buat pesantren, itu kan semua izin dikeluarkan oleh pemerintah, dapat pahalanya. Begitu luar biasa. Maka subhanallah,
Sulaiman rahimahullah tulis, disuruh Raja bin Haywa tulis ya, yang mengganti ini surat dari Amir Mu'minin Sulaiman ya, bin Abdul Malik, seingat saya namanya beliau. Mohon maaf kalau namanya salah, tapi seingat saya benar ini ya. Menunjuk yang menjadi pengganti setelah saya meninggal adalah Umar bin Abdul Aziz. Demikian, wassalamualaikum. Subhanallah, meninggal setelah itu Sulaiman. Yang menjadi kandidat yang harus menggantikan dia sudah siap-siap nih. Oh, ini sudah mati raja, sudah menjadi hierarki keluarga, pasti dia jadi raja. Tapi Raja bin Haywa kumpulin semua saudara-saudaranya khalifah, kemudian mendatangkan prajurit-prajurit pilihan, masukkan dalam satu ruangan, ditutup pintu, prajurit pilihan mengepung semuanya. Dan Raja bin Haywa ini menjadi raja sementara karena khalifah mati sampai kandidatnya dipilih karena dia penasehatnya. Maka dia mengatakan, di tangan saya ada sebuah surat, suratnya Amir Mukminin, menunjuk khalifah setelahnya. Maka saya meminta kalian satu persatu membaiat siapa saja yang ada nama di sini. Karena mereka pikir pasti salah satu dari saudaranya akan dipilih. Mereka bilang, baik, kami baiat semua nama yang ada di surat itu. Yakin? Yakin. Baik. Kalau yang nolak, saya tebas lehernya. Karena ini akan membuat kekacauan di tengah-tengah umat Islam. Mereka semua sepakat iya. Karena mereka berpikir pasti yang akan ditunjuk adiknya. Subhanallah, Raja bin Haywa bacain surat dari Amir Mukminin, ya, Sulaiman bin Abdul Malik kepada seluruh keturunan Bani Umayyah, saya menunjuk pengganti saya Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah, pada saat itu berontak saudara-saudaranya, tidak terima. Kok bisa ini jadi khalifah? Nggak ada jalurnya dia. Raja bin Haywa mengatakan, tadi sudah baiat. Saya akan tebas lehernya yang menolak. Jadi khalifah. Walaupun cuma 2 tahun, tahun 99 sampai tahun 101 Hijriah. Jadi khalifah, tapi luar biasa keadilan yang tersebar. Sampai sebagian ulama muslim yang menjadikan dia sebagai khalifah Rashidah yang kelima. Maksudnya setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dianggap Umar adalah khalifah yang kelima. Karena keadilannya. Tapi kita ambil pelajaran dari tumuhnya. Bolehnya dalam Islam mengharapkan jabatan itu, tapi untuk kebaikan. Bukan untuk kejahatan. Jazakallahu khairan kasir ya, sudah menyimak nasihat dari Ustaz Hadib Assalamah. Semoga kita bisa ambil ibrah atau manfaat dari kajian ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.